kira-kira tahu nggak sih kenapa suami selingkuh? Pernah bertanya nggak alasannya Maaf apa? ya gitu? Ustadz, saya juga menyalahkan diri saya. Mungkin itu kesalahan saya. Saya terlalu sibuk keluar kota. Kemarin karena motivasinya itu sumber dana itu cuma dari saya. Saya punya keinginan besar. Anak-anak dia sudah saya anggap seperti anak sendiri, itu bisa sekolah sampai setinggi-tingginya. Saya akan berjuang, makanya banyak tugas luar kota itu saya ambil. Nah ini tuh mungkin kesalahan saya, banyak meninggalkan dia untuk keluar kota. Tapi pure untuk tugas, itu cari duit buat saya dan keluarga dia. Dan mungkin itu kali yang membuat akhirnya dia Mencari wanita mencari lain. wanita lain. Pak Ustadz, mungkin ini Mbak Ati merasa ini bagian dari introspeksinya dia. Iya. Tapi tetap segala sesuatu kan harus bisa dikomunikasikan ya Pak Ustadz ya. Betul. Nah, lalu buat Pak Ustadz sendiri nih, di mata Islam sendiri, ketika istri mulai sibuk sering keluar kota untuk mencari rezeki, gimana nih Pak Ustadz komentarnya Pak? Itulah sebetulnya ajaran Islam kan mengatur bahwa laki-laki itu adalah kepala rumah tangga. Idealnya awalnya memang laki-laki itu yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarga, kebutuhan anak, kebutuhan istri. Itu yang diidealkan, yang diatur dalam Islam itu seperti itu. Supaya rumah tangga ini ya ada bagian departemen luar negeri, departemen tenaga kerja, departemen apalah keuangan, perbankan, kira-kira seperti itu. Ini artinya yang nyari duit, yang mencari pendapatan, memberikan perlindungan, hankap, itu urusan laki-laki. Tapi urusan dalam negeri, departemen pendidikan, departemen yang mengelola ini, itu istri. Ini kan sebetulnya job desk yang sudah diatur oleh Islam. In case ada sesuatu kondisi darurat, misalnya karena suami tidak punya penghasilan, suami tidak bekerja, usahanya masih belum jalan. Kok kebetulan istri punya akses, punya kemampuan, punya pekerjaan yang lebih baik. Ini dalam rangka saling membantu, dalam rangka saling menopang, ini tetap diperbolehkan. Cuma ya itu tadi Mas Farid, harus dikomunikasikan secara baik, dipahamkan, sehingga ini untuk menjembatani terjadinya kesalahpahaman, untuk menjembatani terjadinya itu tadi kevakuman biologis itu, Ibu ya. Jadi mestinya dikomunikasikan supaya kehangatan rumah tangga, kebahagiaan, perhatian itu akan tetap ada. Jadi di sini kita memang sebaiknya introspeksi masing-masing. Ibu sudah mencoba introspeksi, mungkin ya saya yang salah. Sebaiknya dikomunikasikan dengan suami. Nah, dikomunikasikan dengan suami bahwa ini kan kejadiannya begini, saya kerja juga untuk keluarga, saya kerja juga untuk anak, saya kerja juga untuk memenuhi kebutuhan gitu. Tapi yang ya namanya sudah terjadi, maka cara terbaik itu adalah satu, itu berkomunikasi. Yang kedua, ini karena ada hak anak yatim yang di situ, maka tolonglah omong baik-baik. Coba disampaikan. Coba disampaikan bahwa di sini ini ada haknya anak yatim, gitu. Nah, upaya saya sarankan ibu mencari penengah di sini yang bisa diterima dua belah pihak, entah itu ustadz, entah itu orang tua, atau apapun namanya konsultan. Ajak suami omong baik-baik mengenai hak si anak yatim ini supaya diberikan, gitu. Karena ini urusannya panjang nanti Mas Farid, tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat, gitu. Jadi ini saya lebih concernnya ya satu ke yang utama nasib anak yatim ini, yang haknya diambil, haknya bahasa kasarnya dirampas oleh ini. Yang kedua adalah rumah tangga ibu ke depan supaya bisa menjadi lebih baik. Ya, lalu Mbak, setelah tahu suami selingkuh, Mbak tetap bertahan atau ada usaha lain untuk bisa mungkin? Awalnya saya mencoba bertanya baik-baik ke beliau.
Tetapi selalu jawabannya cuman emosi, marah, dan bilang nggak ada. Malah saya dianggap lancang karena pegang handphone itu. Karena suasana makin panas, sudah tidak ada titik temunya, akhirnya saya memilih untuk meninggalkan rumah dia dulu untuk sementara. Saya pulang ke rumah saya itu. Dan Ibu pernah ketemu dengan istri yang kedua itu? saya dilabrak. Niat saya mencari itu secara face to face nggak ada sebenarnya, Ustadz. Karena saya masih menjaga anak-anak saya. Apa kata anak, baik anak kandung maupun anak tiri itu saya masih jaga. Jangan sampai mereka malu punya ibu seperti saya yang ribut di jalanan. Jadi saya cuma mencari tahu dari sosial media tentang beliau, tentang selingkuhan suami saya. Tetapi belum seutuhnya saya tahu tentang selingkuhannya. Saya malah didatengin sama selingkuhannya dan saya dilabrak. Itu yang saya bingung. Adik! Adik! Sini kak. Saya ini istrinya Mas Rifat. Mau apa kamu kesini? Saya cuma ngingati kamu ya. Yang pernah kamu dekat sama Mas Rifat lagi. Karena dia milik saya. Saya ini masih istri sahnya. Saya yang berhak. Ya elah, jangan sok cantik kamu ya. Kamu yang pergi dari sini. Kamu itu yang gak berguna. Kamu pergi dari sini. Pergi kamu. Dasar. Walaupun saya bilang, ada poin-poin yang kamu harus tahu, bahwasanya saya nggak bisa ngurus karena saya cari duit juga buat suami dan anak. Bukan cuma untuk diri saya. Tuh. Makanya pas saya dilabrak, saya berharap adalah pertolongan dari suami. Karena saya jalan itu keluar kota bukan untuk diri saya loh. Saya pamit, saya minta izin ke suami saya. Nah, suaminya justru malah ngebelain atau gimana? Saya dianggap sampah. Ya Allah. Oke, Pak Ustadz, datang istri kedua ke rumah istri pertama, bukannya menyelesaikan semua masalah, tapi justru meminta untuk istri pertama yang meninggalkan suaminya nih, Pak Ustadz. Masya Allah, ini ya. Ini yang saya maksud. Aras bergoncang ketika perempuan itu minta cerai. Perempuan minta cerai. Itu aras bergoncang, Mas Bar. Ini ada perempuan lain yang menyuruh suaminya untuk bercerai. Padahal toh mestinya dia nggak menyuruh cerai, nggak merusak rumah tangga, itu pun sudah ganggu ya. Apalagi ini sampai dia mau memonopoli, akhirnya ini kan dia meminta suami berbuat dolim pada istrinya. Kan beliau masih istrinya, gitu. Maka ini luar biasa ini Mas Farid. Ya. Ini saya sangat ikut prihatin ya Bu ya. Iya. Karena saya ikut mendoakan mudah-mudahan Ibu punya kekuatan lahir batin Amin ya untuk Allah. menghadapi semuanya ini. Ibu punya keikhlasan untuk menerima ini. Sehingga kalau Ibu ikhlas, Ibu sabar lahir batin, insya Allah akan memberikan jalan keluar. Apa? Ini anggap saja sebagai ujian Ibu. Dan Allah menguji hambanya pasti sudah disesuaikan. Karena Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan hamba tersebut. Baik, berarti anak kandung berarti tahu apa yang dilakukan ayah tirinya. Ini yang saya lagi nggak tahu, Mas Farid. Ini yang saya lagi bingung untuk menyampaikan. Karena itu haknya dia. Yang saya udah lancang memberikan ke bapak tirinya. Saya nggak tahu cara gimana untuk saya harus menyampaikan ke dia kalau harta dia itu udah habis. Pak Ustadz, ini gimana Pak Ustadz? Apa yang harus Mbak Ati lakukan nih? Jadi yang pertama, ngomong ke keluarga terdekat. Baik-baik. Siapa tahu keluarga terdekat ini bisa menjadi jembatan untuk ngomong. Gitu ya. Cari keluarga ya Ibu ya, baik dari pihak Ibu maupun dari pihak suami, diajak omong. Bukan berarti untuk membuka aib keluarga, tapi dalam rangka mencari solusi. Ya. Satu itu. Atau yang kedua, cari pihak lain yang bisa Ibu percaya. Misalnya ustadz
atau pengacara. Yang bisa Gitu. memediasi ya Pak Ustadz Nah, ya. untuk melakukan mediasi ini Ya. gitu. Jadi Ustadz akan bicara dari hak-hak secara keagamaan, nanti notaris atau pengacara akan bicara dari segi hukum positifnya. Jadi ini. Jadi tapi yang terpenting adalah diajak omong baik-baik dulu. Kan itu Mas Haris. Kalau diajak omong baik-baik dia masih ngeyel, dia masih karena lagi terbuai mabuk atau apa, ngomong dengan keluarga terdekat untuk menjadi apa penengah atau menjadi perantara dalam negosiasi ini. Nah setelah itu nggak bisa manggil ustadz atau pengacara mengenai hak si anak ini yang terpenting. Nah, berarti udah pernah cari mediasi seperti itu yang tadi Pak Ustadz bilang keluarga atau Ke arah sana memang belum. belum? Tapi saya udah pernah mencoba dengan cara saya. Di saat saya turun dari rumah, saya berpikir sampai saya sholat, ya Allah kalau memang ini udah jalannya, sudah saya mau selesaikan. Ya itulah cara saya, akhirnya mungkin saya salah. Saya sudah bertanya belum sampai ke Ustadz, tapi ke teman salah, istri tinggalkan rumah itu salah. Akhirnya saya, ya udah saya salah, saya akan kembali ke dia untuk minta maaf. Ya Allah, luar biasa. Jadi niat saya baik untuk minta maaf karena saya sudah salah turun dari rumah dia dan walaupun dia tahu tapi saya sebagai istri harus tetap diam. Malah saya diusir Diusir. dari rumah dia. Boleh diceritakan kenapa diusir? Ya itu tadi saya bilang. Dia nggak terima kalau dia udah nggak anggap saya lagi. Dia udah anggap udah sampah, sudah dibuang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lagi? Ngapain kamu kesini? Kan kamu sendiri yang udah ninggalkan rumah ini. Maafin aku, Mas. Aku tidak akan memaafkan kamu, tahu? Mas, aku sadar aku yang salah. Aku udah sering ninggalin kamu untuk kerjaan keluar kota, Mas. Tapi aku mau memperbaiki hubungan rumah tangga kita lagi, Mas. Gak usah banyak alasan kamu. Pergi kamu dari sini. Mas, maafin aku, Mas. Pergi kamu. Kamu tuh udah saya anggap sampah yang udah saya buang. Tahu kamu? Apa? Kamu nggak ingat, Mas? Kalau nggak karena bantuan uang dari aku, kamu nggak akan sukses seperti ini, Mas. Ini kamu nyinggung soal uang ya? Pergi kamu dari sini. Pergi kamu. Pergi. Hah? Gitu di saat semuanya sudah nggak ada, di saya sudah habis, dia sudah balik nama, harta-harta yang diambil dari saya itu dia udah balik nama dan udah selesai. Ya Allah. Lalu kemudian statusnya sampai sekarang bagaimana? Saya udah cerai. Sudah cerai. Oke, setelah bercerai masih adakah komunikasi antara Sudah Mbak dengan tidak mantan ada, suami? cuman yang saya pikirkan sekarang menghadapi anak saya. Ya. Harus apa yang harus saya sampaikan? Karena saya sudah turut berdosa mengandalkan cinta saya. Oke, mungkin Pak Ustadz yang perlu diingatkan ke mantan suaminya sekarang Iya. adalah ada hak anak yatim di situ. Betul. Gitu ya. Iya. Itu yang harus mungkin kalau mungkin Mbak ini nggak bisa nyampein bisa pakai yang orang lain lah Ustadz atau siapa. Jadi begini, makanya saran saya diketuk hatinya melalui Ustadz gitu, bahwa ini secara moral, secara faktual ada harta anak yatim. Tapi ya mohon maaf ya, Iya. mudah-mudahan ini biasanya kalau orang udah tertidur, loh ini buktinya apa? Faktanya apa? Dia akan lari Dia ke akan, iya. fakta hukum. Iya. Dan secara fakta hukum ibu kan sudah terlanjur menyerahkan Dan semuanya. Iya, Itu satu. mempercayai dia. Makanya yang kedua, saat kedua adalah dari segi hukum positif, ibu masih punya hak gonogini. Karena ibu kan dulu cerai, hidup dengan dia. Selama hidup dengan dia itu dapat harta apa saja. Oke lah, meskipun harta itu berasal dari ibu dan dia nggak mengakui. Oke, tetapi kan ini hasil perkawinan bersama. Itu ada hak gonogini. Ibu punya hak untuk itu. Nah itu yang bisa ditanya ke
notaris atau ahli hukum. Saya nggak ngerti hukum positifnya kayak apa, aturannya kayak apa. Tapi setahu saya, kalau suami istri itu bercerai itu ada hak harta gono gini yang bisa dibagi. Bu. Nah mungkin melalui pengacara itulah ibu bisa memperjuangkan untuk dikembalikan haknya ke anak ini, anak ibu. Itu. Apalagi hasil dari sebagian harta itu adalah memang hasil jerih payah kerja kerasnya. Bukan Ibu, sebagian ya. lagi. Semuanya. Mas. Nah, makanya itu bisa ibu bukan menuntut ya, mengambil haknya kono gini untuk ya ibu tadi, siapa tahu ini bisa pertanggungjawaban ibu ke anak untuk dijadikan diberikan ke anak ibu itu. Yang kedua Bu, secara spiritual ibu mau doa setiap selesai sholat subuh, ibu baca Bismillah 313 kali, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 313 kali. Setelah itu doanya baca doa itu loh Bu, doa antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzubni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu dibaca selama 9 kali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana terbukanya, terurainya masalah ibu dan bisa membuka hati mantan suami ibu untuk memberikan hak-hak dan kewajibannya kepada ibu dan anak yatimnya. Baik, terakhir Pak Ustadz, kalau misalnya nih semua usaha itu nggak dapet, kira-kira apa yang Mbak Tini harus sampaikan ke anaknya? Ya harus jujur Mas, Ya, harus jujur. harus Apa jujur. adanya. Harus Biar si diakui. anak itu bisa nerima Iya. ketika dia ikhlas, akan apakah itu meluluhkan dosa dari Mbak Ati atau justru malah memberatkan si mantan suaminya ini Pak Ustadz? Soal dosa Wallahu a'lam. Ya, karena soal dosa, soal siksa, soal itu otoritas Allah ya. Tetapi secara sosiologis sudah bisa dibayangkan bagaimana beban yang harus diterima orang yang makan harta anak yatim. Tapi paling tidak ibu sudah berkata jujur, mengakui kesalahannya gitu ya. Saya cuma pesen kalau nanti in case ini nggak berhasil dan ibu nyampaikan ke anak, perlu ada tata prakondisi supaya anak tidak shock. Ya paling tidak, ya itu tadi ngomong ke ustadz atau ke orang tua atau ke saudara untuk prakondisi anak ini supaya tidak shock menerima kenyataan. Namanya manusia Mas Farid. Baik, betul Pak Ustadz. Nah, sama kalau boleh pesan juga buat Mbak Ati, mungkin bisa ditanamkan ke anak. Kalau memang ya, kalau bicara harta memang bukan segalanya. Di mata Allah bukan harta, justru malah keimanan kita, ketakwaan kita sama Allah itu yang Itu yang saya sebut prakondisi itu tadi. Iya, boleh sampaikan itu ke anaknya. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas semua nasihatnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Mbak Ati, buat anak juga, makasih. dan semua masalahnya bisa terselesaikan. Amin, Dan ya tetap Allah. istiqomah di jalan Allah ya Mbak ya. Iya. Terima kasih. Dan juga pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.